hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama kembali dalam acara pertemuan Dharma Wanita yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Baik, mohon izin Ibu Ketua, saya di sini sebenarnya hanya ingin menyampaikan kembali, meneruskan apa yang sudah disampaikan pada saat Dharma Wanita Kabupaten Sumeneb yang dilaksanakan oleh DWP Kabupaten Sumeneb bulan lalu, yaitu mengenai packaging dan branding. Di situ saya diajarkan bagaimana untuk mengupgrade kemasan sehingga juga dapat mengupgrade penjualan. Seperti yang akan kita praktek hari ini, dari yang semula hanya kemasan seperti ini bisa menjadi kemasan yang lebih cantik dan lebih bisa bernilai jual tinggi. Untuk mempersingkat waktu, efisiensi waktunya, kita bisa langsung praktek saja ya Ibu. Minta tolong ibu-ibu pengurus untuk membagikan ya satu-satu. Di sini ada plastik PP dengan ketebalan yang cukup kira-kira 50 sampai 80 mm. Juga ada tali hand pouch. Selain itu ada juga sealer plastik ya. Enggak satu orang satu enggak apa-apa. Cuma ininya yang kan ada ya, gantian sama cuting. Lalu saya sampaikan Ibu Ketua, ini saya peroleh dari Dharma Wanita Kabupaten pada saat itu. Jadi ini bisa dijadikan aset untuk Dharma Wanita bagian umum. Bisa digunakan bagi ibu-ibu yang misalkan ingin jualan, nggak punya alatnya, boleh pinjam. Guntingnya cukup? Gantian ya? Terbatas memang. Tidak sebentar kok. Mungkin bisa dipercepat. Ini saya bawa. Bapak iya Mbak ya. Mungkin ini sudah dapat, langsung saja ya saya jelaskan biar cepat. Jadi yang pertama plastik ini. Di tengah. Sini bareng. Sini bareng, sini bareng. Sini bareng. Sip. Tolong ibu fokus ya Pak dulu. Ya. Terima kasih. Plastik ini bagian yang sudah tersealer kita potong dulu. Ya. Bawahnya seperti ini. Yang tersealer kita potong dulu. Ya, yang bawah. Setelah dipotong, digeser. Jadi kan seperti ini. Digeser jadi seperti ini, yang semula lipatannya ada di pinggir, itu di tengah. Digeser ke tengah. Nah, yang tidak ada lipatan kita bikin lipatan. Ditegaskan ya lipatannya. Sampai
Seperti ini. Ya, sudah paham? Bisa ngikuti? Setelah membentuk kubus seperti ini, kemudian dilipat sampingnya seperti ini. Masukkan ke dalam ya. Samping-sampingnya itu masukkan ke dalam. Sampai membentuk seperti ini. Bisa? Oke. Setelah itu kita sealer. Ke alat sealer ini ya. Belum sih. Boleh tidak? Nah, sampai seperti ini ibu-ibu. Sudah? Sudah ke depan di sini dulu. Ya, boleh ke depan. Boleh ke depan di sini dulu yang sudah. Ya, di sini dulu, Mbak. Nanti ke depan, Mbak. Yang sudah ke depan untuk sini. KRP. Ayo maju ke depan untuk disiram. Kayak gini, Bos. Ayo. Sama yang setelah jadi coach Cok kan nih. akan Beda. beda kan ya ibu-ibu ya? Kira-kira mau pilih yang mana nih? Tentunya yang bentuknya coach ya ibu-ibu. Jadi branding itu juga dapat membantu produk kita itu mudah diingat. Di samping juga produk itu ada identitasnya yang lebih kuat. Jadi ibu-ibu lebih percaya nih daripada yang tadi sebelum jadi coach. Sekarang telah jadi coach itu kan lebih percaya yang kemasannya yang sudah tampil-tampil seperti ini. Cantik sudah. Itu sudah. Jadi buat gift kan bisa. Lanjut Pak Mama. Nah apa sih branding itu? Branding itu prosesnya. Brand berawal dari brand. Branding itu jadi prosesnya kita itu pengennya membangun identitasnya, mereknya, citranya, persepsi konsumen dari produk itu. Apa sih yang ada di benak konsumen terhadap produk itu sendiri? Unsur-unsurnya apa? Itu ada nama, logo, warnanya, dan slogan. Kemudian ada nilai karakter dari merek itu sendiri. Bisa dilihat dari contoh yang sebelah kanan itu. Ada nama mereknya, ada logonya, warnanya. Karena itu bentuknya kopi, memang warnanya cenderung coklat. Dan biasanya ibu-ibu kalau produk kopi premium ini itu tampilannya lebih elegan dan eksklusif. Sedangkan kalau produk makanan tradisional itu tampilannya lebih hangat dan terlihat otentik. Estetik boleh, sama aja. Next banget. Apa sih manfaat brandingnya? Yaitu terutama bagi pelaku usaha. Seperti ibu-ibu ini kan banyak nih yang sudah punya usaha, entah itu besar atau kecil. Sama-sama jadi pengusaha ibu. Entah itu besar atau kecil, tetap ibu-ibu ini menjadi pengusaha. CEO, gitu kan ya? CEO yang menyamar jadi ibu-ibu Dharmawati.
dikenali. Kemudian tingkat kepercayaan terhadap pelanggan itu lebih besar. Nah, produk kita itu dari brandingnya itu bisa menjadi pembeda dari pesaing-pesaing kita. Sama kan, sama-sama produk keripiknya. Tapi karena brandingnya kita lebih menarik, orang-orang itu konsumen lebih memilih produk kita. Di samping ya justrunya tentunya juga memudahkan promosi dan loyalitas pelanggan. Jadi pengen beli, beli lagi dan beli lagi. Ya. Lanjut Mama. Nah, ini kita harus membangun identitas merek dari produk kita sendiri. Bagaimana langkahnya? Ya kita kenali dulu target pasarnya. Kemudian tentukan juga apa sih keunggulan dari produk kita daripada yang lain. Kemudian juga kita bikin merek yang kira-kira mudah diingat nih. Contohnya nih seperti Indomie ini kan. Kita mau ke warung beli apa? Walaupun produknya lain seperti Sarimi, Indomie kita bikin. Belinya Indomie. Karena terlalu melekat dalam benak kita produk itu. Akhirnya identitasnya naik dari produk Indomie. Kemudian kita harus menentukan juga warna dan karakter dari merek itu sendiri. Setelah itu kita coba untuk membuat pesan utama dari produk kita atau value proposition. Misalnya nih Indomie ini apa sih pesan utamanya? Indomie seleraku. Dapat Indomie ya. Ya bisa dapat Indomie di warung sebelah. Lanjut Pak Muhammad. Nah, sekarang di packaging. Sama seperti branding tadi berawal dari package. Packaging adalah prosesnya. Prosesnya merancang atau membuat kemasan untuk apa? Melindungi produk yang kita bikin, mempresentasikan produk yang kita buat. Fungsinya tentunya untuk melindungi produk, menjaga kualitasnya, dan juga mempermudah distribusi sekaligus menarik perhatian konsumen dan menjadi media promosi. Nah, coba dilihat di samping, gambar samping itu kan ada nih tahu yang kita beli di pasar yang langsung dibungkus plastik sama tahu yang ada di bawah tentunya kan beda. Lebih percaya produk tahu yang ada di gambar itu tentunya. Ekonomisnya iya, higienisnya iya. Kalau yang di pasar kan langsung comot-comot pakai tangan gitu. Kalau itu kan sudah terbungkus rapi. Nah, untuk produk-produk frozen food juga diperlukan penanganan yang khusus. Nah, ini sudah cantiknya. Ayo Pak Muhammad. Nah, ini jenis-jenis kemasannya. Itu banyak nih. Ada berdasarkan materialnya juga fungsinya. Ada plastik, kertas, karton, kaca, aluminium juga banyak dari ibu-ibu yang sudah tahu. Sekarang ada yang bisa nih yang bantu saya. Berdasarkan fungsinya, kemasan primer itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Dapat gift dari saya? Kemasan utamanya maksudnya seperti apa? Sebenarnya kalau primer itu kemasan utama betul. Jadi dia yang langsung bersentuhan dengan produknya, seperti itu. Jadi dia yang langsung melindungi produk kita. Jadi kemasan utama ya. Oke. Oke Pak Lia. Lanjut. Yang sekunder, kemasan sekunder. Oke, lanjut. Ya. Ya, garis besarnya seperti ini. Dari kemasan primer itu butuh kemasan sekunder untuk didistribusikan ke konsumen ya kan. Kita ada kemasan tambahan untuk mendistribusikan seperti tadi. Nih, ini kan sudah langsung dari produk. Nah, ini kemasan
Gabungan. Gabungan seperti apa Bu Amsun? Gak apa-apa, itu juga bagian dari usaha. Gimana Bu Amsun? Ya kalau langsung ya bisa Sunai ya. Kalau tersier itu biasanya untuk yang kemasan produk kita yang besar. Jadi ya harus ada tambahan seperti kayu, box dan lain-lain. Ya, terima kasih Bu Amsuna. Lanjut Pak Muhammad. Nah ini elemen-elemen kemasan yang efektif. Itu ya sudah tahu kan ya, wajib ada kalau ada nama logo, informasi produknya, jadi posisinya seperti apa, terus namanya, terus harus belinya kemana nih, berat bersihnya, tanggal produksinya, kadaluarsanya. Ada kontak usahanya harus dipakaikan juga ya Ibu. Nah sekarang juga ada media sosial yang mempermudah untuk promosi produk kita, bisa berupa barcode atau QR code. Nah, di sini prinsip desainnya kemasan itu haruslah sederhana, mudah diingat, menarik, informatif, konsisten, dan fungsional. Lanjut Pak Muhammad. Psikologi warna dalam branding ini untuk membantu ibu-ibu membuat branding kita. Itu dari warnanya seperti apa? Kasih tulisan warna-warnanya. Jadi tidak perlu deh beli keluar untuk bikin branding produk kita, buang-buang duit ya kan. Jadi kalau kita mempelajari ini dari psikologi warnanya, kira-kira produk kita di mana nih? Kalau warnanya merah itu biasanya energi, berani, biru seperti apa, profesional. Jadi energi ya, contohnya seperti itu. Ya nanti bisa dipelajari sendiri untuk warna-warnanya. Lanjut Pak Muhammad. Nah ini kesalahan yang sering terjadi. Logonya terlalu kecil, tulisannya sulit dibaca, karena terlalu kecil itu kan akhirnya sulit dibaca. Warnanya juga terlalu banyak warna. Bingung ini identitasnya seperti apa? Nah informasi produknya juga tidak lengkap. Gak ada expirednya, gak ada komposisinya, cuma nama aja gitu. Nah kemasannya juga tidak sesuai target pasar, asal bikin nggak tahu mau diarahkan ke siapa jualannya. Siapa yang mau beli produk kita kalau kita nggak tahu kita mau jual ke siapa gitu ya. Kemudian juga tidak konsisten dengan identitas mereknya, ganti-ganti terus. Lanjut. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir, juga sudah ikut dalam praktek kali ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan hari ini dapat bermanfaat, terutama bagi para CEO yang menyamar jadi anggota Dharma Wanita. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Misalkan ingin jualan, nggak punya alatnya, boleh pinjam. Yang tidak ada lipatan kita bikin lipatan. Ditegaskan ya lipatannya.